Di sebuah hutan ajaib yang dipenuhi cahaya bintang dan aroma bunga liar, hiduplah seorang peri kecil bernama Lila. Lila memiliki sayap mungil berwarna-warni seperti pelangi yang berkilau setiap kali ia terbang. Seluruh penghuni hutan mengenalnya sebagai penjaga pohon keinginan, sebuah pohon kuno yang sangat istimewa. Pohon ini tumbuh megah di tengah-tengah hutan, dikelilingi oleh rumput hijau yang lembut dan bunga-bunga berwarna-warni. Daun-daunnya berwarna emas, dan setiap kali angin bertiup, daun-daun itu mengeluarkan bunyi yang lembut seperti lonceng kecil, seolah-olah menyanyikan lagu sihir. Pohon keinginan memiliki kekuatan luar biasa. Ia bisa mengabulkan suatu permintaan dari siapa saja yang datang dengan hati yang tulus. Namun, hanya sedikit makhluk yang tahu bahwa pohon itu tidak akan mengabulkan keinginan yang datang dari hati yang serakah atau jahat. Lila, sebagai penjaganya, memiliki tugas penting untuk menjaga pohon ini dan memastikan bahwa setiap keinginan yang dipanjatkan sungguh-sungguh datang dari niat yang baik. Setiap malam, Lila terbang tinggi mengelilingi pohon itu, menyanyikan lagu peri yang lembut untuk menjaga agar kekuatan pohon keinginan tetap kuat. Ia sangat mencintai pohon itu dan menganggapnya sebagai teman baik. Pada suatu malam yang sejuk, saat Lila sedang duduk di dahan pohon keinginan sambil menikmati cahaya bulan, ia melihat seekor kelinci kecil melompat-lompat menuju pohon dengan wajah cemas. Kelinci itu bernama Toto, dan ia adalah salah satu teman Lila yang selalu riang dan ceria. Namun, malam itu Toto terlihat gelisah dan sedih. Lila terbang mendekatinya dan menyapanya dengan lembut. "Hai Toto, apa yang membuatmu terlihat sedih malam ini?" Toto menghela napas dalam-dalam dan berkata, "Lila, aku selalu merasa ketinggalan dari teman-temanku karena aku tidak bisa melompat tinggi. Setiap kali mereka berlompatan, aku selalu tertinggal. Aku berharap bisa melompat setinggi mereka agar aku bisa melihat dunia yang lebih luas dan ikut berpetualang." Lila menatap Toto dengan penuh simpati. "Apakah kamu yakin bahwa ini adalah keinginan hatimu yang tulus, Toto?" Toto mengangguk dan dengan mantap. "Ya Lila, aku benar-benar menginginkannya." Lila kemudian berbisik ke pohon keinginan. "Pohon keinginan yang bijaksana, dengarkanlah permintaan Toto yang tulus ini." Angin malam berhembus lembut dan daun-daun pohon itu berkilauan, seolah-olah menjawab panggilan Lila. Dalam sekejap cahaya keemasan menyelimuti Toto dan tubuhnya terasa ringan. Toto melompat dengan rasa penasaran dan betapa terkejutnya ia ketika tubuhnya melayang tinggi di udara, jauh lebih tinggi daripada biasanya. "Aku bisa melompat tinggi." "Terima kasih Lila, terima kasih pohon keinginan," serunya dengan gembira. Toto melompat-lompat di sekitar hutan, merasakan kebebasan yang selama ini ia impikan. Lila tersenyum, senang melihat Toto begitu bahagia. Baginya, tak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada melihat keinginan makhluk lain yang tulus dikabulkan. Hari demi hari berlalu, dan berita tentang pohon keinginan mulai tersebar ke seluruh penjuru hutan. Berbagai hewan datang dengan keinginan masing-masing. Seekor burung kecil bernama Mimi datang meminta agar suaranya lebih merdu sehingga ia bisa bernyanyi dengan indah untuk keluarganya. Lila menyampaikan permintaannya ke pohon keinginan
dan Mimi pun mulai bernyanyi dengan suara yang sangat indah, membuat seluruh hutan terpesona. Kemudian datang seekor tupai bernama Coco yang cemas menghadapi musim dingin karena ia tidak memiliki cukup persediaan makanan. Dengan bantuan Lila, Coco menemukan cadangan makanan yang melimpah tersembunyi di balik akar pohon keinginan. Semakin banyak hewan datang ke pohon keinginan dan Lila senang bisa membantu mereka. Namun, tidak semua yang datang memiliki hati yang murni. Pada suatu hari, seekor rubah tua bernama Roku mendekati pohon dengan tatapan licik di matanya. Roku adalah rubah yang sudah terkenal dengan kecerdikannya, tetapi ia juga sangat licik. Ia ingin mendapatkan kekuatan untuk memanipulasi semua hewan di hutan agar ia bisa selalu mendapatkan makanan tanpa usaha. Roku mendekati Lila dan berpura-pura merintih. "Lila yang baik, aku sudah tua dan lemah. Aku hanya ingin kekuatan agar bisa menjaga diriku sendiri di masa tua." Namun, Lila bisa merasakan bahwa ada niat buruk di dalam hati Roku. Ia menolak permintaan Roku dan berkata, "Pohon keinginan hanya bisa mengabulkan keinginan yang datang dari hati yang tulus, Roku. Maaf, aku tidak bisa membantumu." Roku pun marah dan pergi sambil menggerutu. Tetapi Lila tetap berjaga dengan waspada. Setiap kali ada makhluk yang datang, ia selalu memastikan bahwa mereka benar-benar datang dengan niat yang baik. Namun, tidak lama setelah itu datanglah makhluk lain, bahkan lebih berbahaya. Seekor serigala besar bernama Guntur. Guntur terkenal pemimpin kawanan serigala. Ia sangat kuat dan licik. Ia mendengar tentang pohon keinginan dan berencana untuk memanfaatkannya demi ambisi kekuasaannya. Ketika Guntur tiba di dekat pohon keinginan, Lila segera menyadari bahwa bahaya sedang mendekat. Dengan suara keras, Guntur berkata, "Pohon keinginan, aku ingin menjadi penguasa hutan. Berikan aku kekuatan tak terbatas agar aku bisa mengendalikan semua makhluk di sini." Namun, pohon keinginan tetap diam. Hembusan angin yang biasanya lembut berubah menjadi keras, membuat daun-daun bergoyang keras. Pohon itu menolak permintaan Guntur karena ia merasakan niat jahat dari serigala itu. Guntur marah besar. "Aku akan kembali. Aku akan menemukan cara untuk menundukkan pohon ini," serunya sambil berlalu dengan marah. Lila menyadari bahwa ancaman dari Guntur tidak bisa diabaikan. Sejak hari itu, ia semakin ketat menjaga pohon keinginan, memastikan hanya hati yang tulus yang mendekatinya. Ia mengajak para peri dan hewan-hewan baik di hutan untuk membantunya menjaga pohon itu, agar kekuatan sihirnya tetap murni dan terjaga. Waktu pun berlalu dengan kisah tentang pohon keinginan tetap menjadi cerita penuh keajaiban di hutan itu. Setiap malam, Lila masih terbang di sekitar pohon sambil menyanyikan lagu-lagu peri yang lembut. Pohon keinginan tetap berdiri tegak dan bijaksana, menjadi sumber harapan bagi makhluk-makhluk yang benar-benar membutuhkan. Dan dengan Lila sebagai penjaganya, keajaiban pohon keinginan tetap terjaga untuk selamanya, membawa kebahagiaan bagi mereka yang datang dengan hati yang murni dan niat yang baik. Seluruh hutan tahu bahwa selama Lila ada, pohon keinginan akan selalu menjadi simbol keajaiban dan kebaikan bagi setiap makhluk yang hidup di sana.